Selamat hari kasih sayang buat kita semua. Nah, di hari kasih sayang ini, hari Valentine, tahukah saudara hari Valentine ini bermula dari mana? Atau sejarah hari Valentine ini, apakah saudara sudah mengerti atau ada di antara kita yang hanya ikut-ikutan saja? Nah, kesempatan ini saya sedikit sampaikan bahwa hari Valentine itu bermula dari ketika seorang uskup menikahkan satu pasangan pada waktu itu di abad ke-3 tahun 278 kalau saya tidak salah. Di sana bagaimana seorang uskup menikahkan satu pasangan yang sangat saling mencintai tentunya. Kemudian dinikahkan oleh uskup Santo Valentinus pada waktu itu. Akan tetapi terkait dengan apa yang dia lakukan, dia dipenjarakan oleh Kaisar Claudius kedua. Sehingga pada akhirnya dia divonis, dia dieksekusi mati dengan cara dipancung pada waktu itu. Dan itu dilakukan pada tanggal 14 Februari. Nah, kenapa Kaisar Claudius memenjarakan dan memenggal kepala dari santo atau uskup Valentinus ini? Karena pada waktu itu Kaisar membuat satu peraturan. Peraturannya dilarang orang untuk menikah. Kenapa? Karena pada waktu itu masa-masa perang dan semua orang laki-laki wajib militer. Dan Claudius melihat bahwa kalau mereka tidak menikah, mereka tidak akan khawatir lagi soal keluarga atau rumah tangga mereka. Sehingga dibuatlah satu peraturan di mana tidak boleh ada di antara laki-laki atau perempuan pada waktu itu untuk melakukan pernikahan. Nah, peraturan ini ditentang oleh uskup Valentinus ini, sehingga dia berani untuk menikahkan orang-orang yang pada waktu itu saling mencintai, dan sehingga pada akhirnya mereka menikah. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ini, kita melihat bahwa betapa beraninya Santo Valentinus ini, sehingga dia rela mati karena dia melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius kedua ini. Nah, saya akan kaitkan dengan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus, dia rela mati bagi kita. Seharusnya kita ini dihukum mati, harusnya kita ini karena dosa binasa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan kita manusia, sehingga ia korbankan dirinya. Dan kita yang percaya tentunya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana satu pribadi ini yang sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus, dia rela tinggalkan sorga, dia rela tinggalkan tempat yang sangat nyaman, datang ke dunia yang penuh dengan kebusukan, yang penuh dengan kejahatan ini, dan datang mencari kita. Dia temukan kita dengan sesuatu yang sangat kotor, nah, tapi dia bersihkan kita. Dia sucikan kita, dia mandikan kita dengan firman-Nya, sehingga pada akhirnya kita bisa layak untuk berhadapan atau bertemu dengan dia. Dia janjikan sorga atas hidup kita. Dia rela mati bagi kita. Dia gantikan kita di kayu salib. Seharusnya kita yang harus disalib, seharusnya kita yang harus mati, tetapi dia gantikan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari, jikalau
Santo Valentinus ini dikenang sampai hari ini karena perbuatannya yang dianggap sangat mulia untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat bagus di dalam satu hubungan masyarakat. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang sudah berkorban bagi kita? Tidakkah kita mengingat akan kasih-Nya yang besar? Tidakkah kita mengingat akan pengorbanannya yang luar biasa? Tidakkah kita mengingat akan apa yang Dia sudah kerjakan atas hidup kita? Oleh karena itu Ibrani katakan, ingatlah selalu akan Dia. Haleluya. Nah, biarlah di hari Valentine ini kita mengingat karya kematian Kristus. Biarlah di hari Valentine ini kita mengingat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang terus bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan Dia menyertai kita, Immanuel, dan Dia tidak akan permalukan kita. Ingat selalu akan Dia. Ketika kita ingat Tuhan, maka otomatis kita pasti tidak akan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Pasti kita akan menolak semua yang namanya tawaran iblis, menolak semua yang namanya godaan-godaan iblis, menolak semuanya yang datang dari dunia, terlebih segala bentuk macam dosa dan kejahatan pasti kita akan tolak. Ingat, jangan lupakan Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan lupakan Tuhan. Kita sedang merayakan hari Valentine ini, mari jangan lupakan Tuhan. Ketika kita lupa dengan Tuhan, tidak ingat dengan Tuhan, maka kita akan salah di dalam merayakan hari Valentine. Karena banyak orang yang ada di luar sana merayakan hari Valentine dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak layak, dengan cara-cara yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita orang yang percaya, kita rayakan hari Valentine di dalam kebenaran firman Tuhan. Penuh dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga di hari Valentine ini, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, cinta dan setia Tuhan, kasih sayang Tuhan akan menjadi bagian atas hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Valentine. Haleluya.